Halo guys, selamat datang di channel 19 detik. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Legend of the Blue Sea. Film ini adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangi oleh Jun Ji Hyun dan Lee Min Ho. Terinspirasi dari legenda Jason klasik dari kisah sejarah yang tidak resmi koleksi pertama Korea, tentang seorang nelayan yang menangkap ikan dan melepaskan putri duyung. Drama ini menceritakan kisah cinta seorang penipu dan putri duyung. Nah, langsung saja ini alur cerita film Legend of the Blue Sea episode pertama. Badai besar menghantam dermaga di sebuah desa. Para nelayan berjuang untuk menyelamatkan diri mereka. Gelombang tsunami yang sangat besar menerjang dermaga desa tersebut. Dan seorang putri duyung bernama Sim Chung yang sangat cantik terhempas ke daratan. Dan lalu warga pun menangkapnya. Kemudian putri duyung tersebut dibawa warga untuk diserahkan kepada seorang ajusi bangsawan. Di sisi lain, Damryung yang diperankan oleh Lee Min Ho sedang dalam perjalanan ke desa di mana putri duyung tersebut ditangkap. Sesampainya di desa tersebut, Damryung disambut oleh ajusi bangsawan dan diperlihatkan seekor putri duyung yang berhasil dia tangkap. Setelah melihat putri duyung tersebut, Damryung lalu bertanya kepada ajusi bangsawan apa yang hendak akan dilakukan kepada putri duyung. Ajusi bangsawan berniat untuk membunuh putri duyung tersebut dan mengekstrak minyak yang dihasilkan oleh putri duyung karena kualitasnya yang sangat baik. Damryung tahu kalau ajusi bangsawan tersebut telah melakukan kejahatan pajak yang membuat rakyat sengsara. Damryung meminta agar ajusi bangsawan melepaskan putri duyung tersebut. Jika tidak, maka ajusi bangsawan akan dihukum. Damryung pun membawa putri duyung tersebut dan melepaskannya di lautan. Alur cerita episode ini agak sedikit membingungkan guys, karena cerita kemudian berlanjut ke era modern dengan karakter Damryung yang bereinkarnasi menjadi Jeonjae. Jeonjae adalah seorang penipu yang hebat. Bersama temannya Namdo dan Taeo, Jeonjae menyamar menjadi seorang jaksa dan menipu seorang wanita yang anaknya sedang terjerat kasus. Wanita tersebut kesal karena nama anaknya tertera dalam catatan bunuh diri seorang siswa yang berbeda. Jeonjae kemudian pergi ke Mediterania. Nah, di sini Jeonjae bertemu putri duyung Sim Chung. Pertemuan mereka berawal dengan badai yang menyeret putri duyung Sim Chung ke daratan. Karena hempasan badai yang tersebut, Sim Chung pun pingsan. Dia terdampar di dekat penginapan Jeonjae. Dia tersadar dari pingsannya dalam keadaan tanpa busana, dan ekor putri duyungnya yang berubah menjadi sepasang kaki layaknya seorang manusia. Saat dia sadar, kemudian Sim Chung masuk ke dalam penginapan Jeonjae secara diam-diam. Jeonjae kemudian masuk dalam penginapan dan melihat barang-barangnya telah berantakan. Kemudian Jeonjae menemukan Sim Chung dalam ruang pakaiannya. Karena masuk secara diam-diam, Jeonjae menuduh Sim Chung adalah seorang pencuri. Setelah berhasil menangkap Sim Chung, kemudian Jeonjae mengambil foto Sim Chung dalam keadaan terikat dengan handphonenya. Setelah itu, Jeonjae menelpon polisi untuk membawa Sim Chung. Kemudian polisi tersebut membawanya ke kantor. Setelah polisi membawa Sim Chung, Jeonjae kemudian melihat foto-foto yang diambilnya tadi. Jeonjae melihat gelang yang dipakai Sim Chung. Karena penasaran dengan gelang giok yang dipakai Sim Chung, Jeonjae kemudian mengirimkan foto gelang tersebut kepada temannya yang berada di Korea. Karena mengetahui gelang yang dipakai Sim Chung bernilai sangat mahal, Jeonjae meminta polisi untuk membebaskan Sim Chung. Namun polisi menolak. Jeonjae pun menggunakan keahlian hipnotisnya kepada polisi tersebut
dengan mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Akhirnya Sim Chung dibebaskan dari penjara. Setelah Sim Chung dibebaskan, Jonjae berkata dia akan membelikan sebuah hadiah karena menyesal apa yang telah dilakukannya tadi. Tapi sebenarnya dia hanya menunggu kesempatan untuk mendapatkan gelang itu. Jonjae kemudian membawa Sim Chung ke sebuah mall. Karena Sim Chung bukan seorang manusia, dia terheran-heran melihat kondisi mall. Sim Chung hanya terlihat Sim Chung sepasang sepatu dan sebuah baju. Setelah membelikan hadiah di pergelangan tangan Sim Chung dan telah jatuh ke tangan Jonjae. Sini, Jonjae sebenarnya berencana meninggalkan Sim Chung dan mendatangi sebuah tempat yang ia sebut akhir dunia dan menyuruh temannya menunggu dalam seminggu. Mallnya yang sudah tutup, Sim Chung masih menungguinya di sana. Adegan ini seolah mengulang kejadian di zaman dulu ketika Dam Ryung akan membebaskan Sim Chung dan memegang tangannya. Next video kita bakalan bahas untuk alur cerita film Legend